Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam risalah yang bermanfaat ini. Salah satu usul Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada Arkanul Islam. Ya, kita sudah jelaskan Islam bisa bermakna umum, bisa maknanya khusus, dan bisa maknanya yang lebih khusus. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dijelaskan makna yang lebih khusus, bahwa Islam itu ada 5 da'aim atau 5 rukun. Yang pertama rukun syahadat. Syahadat. Wa dalilus syahadah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat Ali Imran. Jadi Allah mempersaksikan dirinya iya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman lekis dan seterusnya. Jadi rukun pertama adalah syahadat. Syahadat la ilaha illallah. Kenapa harus syahadat la ilaha illallah? Karena Allah sendiri yang mempersaksikan dirinya bahwa dia la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, Allah yang persaksikan dirinya. Apa makna syahadat? An-nutku bil ilmi. Sudah ya pelajaran yang lalu. Wal yakin. Berbicara dengan ilmu dan keyakinan. Makanya salah satu sifat Allah itu mempunyai sifat kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Jadi Allah berbicara sesuai keagungan dan kemuliaannya. Sifat kalam. Al-Quran kalamullah.
Jadi Allah berbicara. Tidak mungkin jadi Rabb, apalagi jadi ilah, kalau tidak bisa bicara. Yaitu kekurangan yang luar biasa. Apa persaksiannya Allah terhadap dirinya? La ilaha illallah. Makanya kalau mau masuk Islam harus bersyahadat. Artinya harus mengucapkan la ilaha illallah. Biar dia yakini, biar dia bertauhid. Kalau tidak mau mengucapkan, tidak dianggap dia muslim. Ya, makanya kalau dia sudah muslim, setiap saat, khususnya setiap salat, selalu diulang-ulang ini syahadat. Azan, ya salat, dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah diulang-ulang kalimat syahadat. Taib. Kemudian digandengkan dengan makhluk Allah yang di atas langit, para malaikat. Para malaikat yang merupakan makhluk Allah yang mulia di atas langit, yang selalu tunduk dan taat kepada Allah, juga mempersaksikan la ilaha illallah. Kemudian penduduk bumi, yaitu para ulama, ya ulul ilm, yang mempunyai ilmu, yakni para ulama, juga mempersaksikan la ilaha illallah. Maka dakwah, pokok dakwah adalah mendakwakan tauhid, la ilaha illallah. Karena itu yang Allah persaksikan pada dirinya. Maka dakwah yang hak, dakwah yang benar ketika berdakwah kepada tauhid. Dakwah dianggap berhasil kalau berhasil menjadikan manusia itu bertauhid. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak berkuasa, ya. Walaupun dia dianggap orang terbelakang, walau bagaimanapun, selama dia benar tauhidnya. Karena sebagaimana akan disebutkan, inilah menjadi kunci masuk surga. Tauhid. Ya, bukan kunci masuk surga zikir, salat. Tapi kuncinya adalah tauhid. Jadi biar banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, zikirnya sampai teler. Kalau dia tidak bagus tauhidnya, ya sia-sia amalnya. Tapi apakah semua ulama dianggap digandingkan di sini, diberikan syarat qaiman bil qist, ulama yang menegakkan keadilan. Keadilan yang paling besar adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Karena kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Paham ya? Ya, boleh manusia kurang adil atau ada kehilapan pada persoalan-persoalan yang lain, tapi jangan sampai dia keliru, apalagi salah dalam tauhid. Karena ini nanti menjadi, sebagaimana nanti dipelajari dalam kitab tauhid, menjadi timbangan yang paling kuat. Kalau ditimbangkan harus adil. Ya, makanya yang paling berat timbangannya adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Taib. Kemudian diulang lagi di sini. La ilaha illa huwal azizul hakim. Diulang persaksian itu. Ya, maka mengikuti dakwah tauhid berarti mengikuti persaksian Allah, malaikat dan para ulama. Bukan dakwah yang baru. Ya. Bukan dakwah yang asing. Tapi dakwah dari awal.
Dan itulah tujuan diciptakannya langit dan bumi, ya, manusia dan jin, para nabi, inti dari tauhid. Sebagian orang kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, dia menjawab la khaliqa illallah. Ya, atau la qadirun alal ikhtira illallah. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran yang lain. La yastagni anhu ala siwahu illallah. La apa saja yang maknanya kepada pencipta yang mampu illallah. Karena kalau makna ini yang dipakai, ya maka Nabi tidak perlu susah payah mendakwai Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, karena ini makna sepakat, tidak ada orang yang berselisih. Kecuali orang-orang yang tidak dianggap, orang ateis. Ya, jadi seandainya Nabi SAW ketika diturunkan perintah untuk berdakwah, dikumpulkan keluarganya, semuanya hadir. Nabi naik di tempat yang tinggi di sekitar Ka'bah, kemudian mengatakan kepada kaumnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ya, itu saja ucapannya Nabi, ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, wahai kaumku, la ilaha illallah. Kalian akan bahagia. Kalian akan selamat. Apa ucapan kaumnya? Ya kan dia berikan dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Perhatikan jawaban kaumnya. Aja'alal aliha. Apakah dijadikan ilah itu? Ini jamak dari ilah. Apakah dijadikan sesembahan itu dijadikan hanya satu? Artinya Nabi mendakwai la ilaha illallah karena tahu bahwa manusia pada saat itu kaumnya sendiri mempunyai banyak ilah. Ada yang menyembah Al-Lata, Wal-Uzza, Wal-Manat, apa saja yang lain, ya. Banyak di Ka'bah itu ada 360 ya sesembahan. Banyak tidak? Ya, 360 sesembahan. Walaupun ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya ada kayak bosnya, elitnya. Nah, jadi Tuhan-Tuhan itu ada juga Tuhan elit. Ada Tuhan gembel. Ya, itu dijadikan satu. Termasuk Allah. Allah juga disembah, bukan tidak disembah. Makanya diajak menjadikan sesembahan hanya satu. Allah saja yang disembah, yang lain dah. Jadi jangan dianggap orang musyrik itu tidak menyembah Allah, menyembah juga Allah. Ya, nanti kita lebih perjelas, ya. Jadi ketika mereka punya banyak sesembahan, Nabi mengajak untuk menjadikan satu.
La ilaha illallah. Jadi mereka tahu maksud dari ajakan ini. Kalau kami harus mengucapkan la ilaha illallah, berarti semua sesembahan lain itu harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, tidak dianggap. Makanya mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Artinya ini sesuatu yang mereka anggap mustahil. Tidak bisa kami tinggalkan. Artinya mustahil kami harus mengucapkan kalimat ini. Karena konsekuensinya harus ditinggalkan semua. Ini sesuatu yang mustahil. Maka mereka tidak mau ucapkan. Taballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Hanya karena kalimat ini saja kamu kumpulkan kami capek-capek di sini. Jadi seandainya makna la ilaha illallah itu seperti ini, mereka tidak akan mengatakan seperti ini. Ini sesuatu yang menakjubkan. Apakah menakjubkan kalau seperti ini? Mereka paham kan? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Atau wala in sa'altahum man khalaqahunna la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Berarti tidak benar kalimat ini kalau maknanya seperti itu. Tidak perlu dia merasa takjub. Karena sesuatu yang mereka ketahui dan yakini. Tapi ketika dirubah keyakinan itu, maka ini sesuatu yang ajib. Ujab artinya ajib. Sangat menakjubkan. Ya karena itu, ini sunnatullah. Ya, sunnatullah. Mendakwakan tauhid pada sebagian masyarakat nanti dianggap ajib. Tapi coba dakwakan zikir, sedekah, atau umrah. Aja umrah, semua mau. Apalagi kalau gratis. Tapi jadikan sesembahan hanya satu, tidak mau. Pada sebagian orang. Dan itulah menjadi sebab permusuhan, perselisihan. Dari dahulu kaumnya Nabi Nuh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, kemudian beliau lanjutkan dengan makna berikutnya. Beliau terangkan apa kata beliau rahimahullah? Ada yang mau baca? Wa maknaha kita baca dulu supaya jelas ya. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illa Allah muthbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Nah, yakfi. Jadi beliau mengatakan wa maknaha, yakni makna la ilaha illallah. Apa maknanya kata beliau? Ini kesimpulannya. Nanti kita terangkan secara ringkas dari mana kesimpulan itu dihasilkan. Maknanya, makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak, yang sahih, illallah. Kemudian beliau jelaskan secara ringkas, la ilaha, ya, la ilaha nafiyan, menafikan, menghilangkan jami'a ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain daripada Allah. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha, berarti sudah masuk di akalnya dan dalam hatinya
berarti harus meninggalkan semua yang disembah selain daripada Allah. Illallah, kemudian illallah musbitan, menetapkan ibadah lillahi wahdahu, hanya untuk Allah saja. Itulah yang dikenal dengan istilah an-nafyu wal isbat. Kita terangkan sedikit ya supaya lebih jelas. Ini kan sudah kesimpulan. Tapi kita jelaskan sedikit dari mana kesimpulan itu dihasilkan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah singgung barangkali ya, sedikit tentang la ilaha illallah. La, jadi kalimat la ilaha itu dihapus saja. La ilaha, 4 kata. La namanya la nafiya lil jins. La yang menafikan jenis. Karena la itu bisa juga menafikan satu, bukan jenis. Misalnya saya mengatakan la rajulun fil masjid. Tidak ada seorang laki-laki di masjid. Jadi yang dinafikan di sini satu orang laki-laki. Bukan menafikan 2, 3 dan seterusnya. Jadi bisa kita mengatakan la rajulun fil masjid bal isnani au salasa au katsir. Paham? Tapi kalau kita katakan la rajula fil masjid, maka yang namanya laki-laki itu tidak ada di masjid. 1, 2, apalagi banyak. Tidak ada. Semua yang jenisnya laki-laki tidak ada. Ya mungkin ada bencong, perempuan. Yang penting bukan laki-laki. Ini namanya jenis, semua jenis ini dinafikan. Kalau ini hanya menafikan bukan jenis, satu laki-laki. Nah, kalau la ini beramal seperti inna. Kalau ini beramal seperti laisa. Nah. Berarti la yang dimaksud di sini adalah ini. La nafiya lil jins. Jadi semua jenis ilah itu dinafikan semua. Apapun bentuknya dan jenisnya. Bukan dinafikan ilah satu saja. Tapi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak. Tapi semua yang namanya sesembahan. Mau sesembahan di atas langit, di atas bumi, di bawah air, di bawah tanah. Yang gaib, yang nampak. Para nabi, para rasul, malaikat. Semuanya masuk. Karena itu termasuk jenis sesembahan. Ya. Ilah artinya ma'bud. Alaha ya'lahu. Sama dengan abada ya'budu. Alaha ya'lahu. Artinya ma'bud. Yang disembah. Ma'budun ilahun. Alaha ya'lahu. Ilahun.
Ini panjang ya. Ilahun. Nah, cuma tulisannya begini. Nanti belajar sorab menulisnya. Ilah. Yang disembah. Inna ini, apalah ini beramal seperti inna. Berarti kalimat ini, la ilaha, ini tidak sempurna. Karena ini mubtada'nya, khabarnya tidak ada di sini. Ya, khabarnya tidak ada. Dan ini adalah uslub yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Kalau khabar itu dimaklumi, ditahu, ya dibuang. Bukan dibuang tidak dianggap, tapi karena sudah dianggap tidak perlu disebut. Ya itulah kelebihannya bahasa Arab. Banyak kalimat-kalimat yang tidak perlu disebut berulang-ulang. Ya menunjukkan kekayaan makna dan keindahan uslub bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia dibuang tambah tidak paham. Ya disebut saja biasa tidak paham. Apalagi dibuang. Tapi kalau bahasa Arab terbalik. Kalau disebut dianggap tidak fasih. Ya, kalau disebut dianggap tidak fasih. Kenapa? Karena orang sudah maklum. Ya, orang sudah maklum. Misalnya disebut la ilaha haqqun illallah. Itu tidak fasih. Walaupun maknanya sama. Kenapa? Karena ditahu, dimaklumi seperti itu, maka tidak disebut. Ya, tidak disebut. Kalau ada khabarnya berarti harus dicari. Apa takdirnya? Ya, makanya kan bahasa Arab misalnya takdirnya hu, ya, innahu. Misalnya Muhammadun ja'a ilayya, innahu. Diganti. Takdirnya huwa kembali kepada Muhammad. Tidak perlu diulang lagi. Muhammad datang kepada saya dan Muhammad itu bertemu dengan saya. Kemudian Muhammad mengucapkan salam. Itu kan tidak fasih namanya. Ya, jadi dicari apa takdirnya. Takdirnya, para ulama mengatakan takdirnya bisa maknanya maujud atau kainun. Bisa juga maknanya hakun atau bihakin. Tidak ada ilah yang disembah, ya tidak ada ma'bud yang maujud, yang ada illallah. Tapi kalau ditakdirkan maujud, ini maknanya tidak lurus. Kenapa? Karena ilah yang ada banyak, bukan cuma satu. Bukan cuma satu, tapi banyak. Iya. Jadi yang dinafikan di sini bukan ada atau tidak adanya. Diakui ada. Tapi yang dinafikan adalah dia tidak punya hak untuk diibadahi. Maka diambillah yang lebih tepat adalah hakun atau bihakin. Ya sama. Bisa satu kalimat mufrad, bisa syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Misalnya fil masjid. Ini kan syibhul jumlah. Dan ini
dikuatkan dengan ayat dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman dan dalam surat Al-Hajj dengan lafaz yang sama. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kalau dalam surat Luqman dibuang huwanya. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Dan lurus maknanya, tidak ada ilah yang hak. Berarti banyak ilah, tapi tidak ada. Yang dinafikan adalah yang hak, yang benar. Illallah, kecuali Allah. Bisa dipaham sampai sini? Ya. Makanya dikatakan la ilaha ini nafyun. Illallah ini isbat, penetapan. Atau kadang dikatakan oleh para ulama di sini namanya tajrid. Di sini namanya tafrid. Atau katakanlah di sini al-bara. Di sini al-wala. Al-wala wal bara, biasa dengar? Al-wala wal bara. Wala kepada Allah, penetapan pada Allah dengan segala konsekuensinya nanti. Kemudian bara, sebagaimana sudah dijelaskan juga sebelumnya, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sebagaimana juga nanti dalil yang disebutkan oleh Syekh. Bisa juga dikatakan sini tahliyah. Di sini tahliyah. Walaupun yang paling banyak dipakai ini nafi wal isbat. Tahliyah artinya apa? Dihilangkan. Dihilangkan. Khalli hadza makan. Tinggalkan tempat ini. Kosongkan tempat ini. Jadi dikosongkan semua sesembahan selain daripada Allah. Kemudian tahliyah. Hilyah dipakaikan. Pakaikan, ditetapkan, ditunggalkan illallah. Tajrid sama ya. Tajrid sama maknanya. Dihilangkan. Kemudian tafrid, ditunggalkan. Ya, ditunggalkan. Jadi bisa ada makna lagi yang lain yang mirip, yang kesemuanya menunjukkan makna yang sama. Ya. Sekarang kalau kita mengatakan Allahu ilah atau Allahu ilahuna. Apakah sama maknanya dengan la ilaha illallah? Atau kita katakan Rabbuna Allah atau Allahu Rabbuna. Allahu ilah, Allahu ilahuna. Rabb kami adalah Allah. Allah adalah Rabb kami. Atau Allah adalah sesembahan. Atau Allah sesembahan kami. Apakah maknanya sama dengan la ilaha illallah? Sama atau tidak? Serupa tapi tidak sama. Ya betul, Rabb kita adalah Allah. Allah Rabb kita betul. Ini semuanya betul. Tapi tidak tegas. Tidak tegas. Kalau kita mengatakan Allah Rabb kami, orang boleh mengatakan Yesus Tuhan kami. Tidak ada yang salah kan? Sama-sama benar.
Jadi kalau orang mengatakan semua agama benar, ya kalau tafsirnya begini. Allah Rabb kita. Bahkan orang musyrik pun, Yahudi, Nasara dan orang musyrik juga mengakui Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Apa buktinya? Ini lagi musim cuaca kurang bagus. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullah. Ketika mereka berlayar di tengah lautan, ombak besar, apa yang dilakukan? Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Berarti mereka juga menjadikan Allah ilah. Allah Rabb. Mereka tidak tentang. Yang ditentang itu kalau Allah dijadikan satu-satunya yang disembah. Itu yang dia tidak mau. Paham? Jadi bukan menentang Allah dijadikan Rabb sesembahan, bukan. Yang ditentang kalau dijadikan satu-satunya yang diibadahi. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat biasa. Orang kafir dahulu, orang musyrik tidak mau mengucapkannya karena tahu konsekuensinya. Ya. Jadi kalau misalnya ini dibalik, Allahu dihapus. Atau di sini saja, supaya lebih jelas. Dihapus ini kalimat. Ini kan 4 kata kan. Dihapus. Berarti ilah Allah. Benar tidak? Ya benar. Tapi tidak sama maknanya kalau la ilaha illallah. Ilah yang disembah Allah, betul. Orang kafir, orang musyrik juga menyembah Allah. Bukan tidak menyembah Allah. Nah, makanya kalau ada sebagian kaum atau menganggap dirinya muslim berzikir dengan la ilaha illallah. Kalau zikirnya biasa-biasa saja lengkap. Nah, kalau biasa-biasa masih normal lengkap. Kalau sudah di atas normal mulai tidak normal. La ilaha. Tidak ada ilah. Nah, jadi kalau dia mengatakan la ilaha, kemudian illallah, kemudian Allah, kemudian huwa, kemudian ha saja. La ilaha, tidak ada yang dia sembah. Lebih parah dari orang musyrik. Ya kan kalau dia paham maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan. Lebih parah dari orang musyrik. Karena orang musyrik menyembah Allah dan menyembah selain daripada Allah. Kalau dia katakan saja la ilaha, tidak ada yang disembah. Tanpa sadar dia merusak tauhidnya dengan kerusakan yang sangat parah. Ya. Kalau lebih lebih di atas normal lagi, illallah, illallah, illallah. Kecuali Allah. Apa maknanya kecuali Allah? Yang tidak jelas. Kemudian nanti Allah, Allah. Ya Allah, Allah tidak ada konsekuensinya. Allah semua. Orang mengakui Allah, Allah, Allah. Nah, lebih parah lagi kalau diganti huwa. Kenapa huwa? Ya sebagaimana tadi ayat la ilaha illa huwa. Padahal huwa itu kembali kepada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kalau lama-lama semakin mau sinting, tinggal huwa. Nanti lama-lama ha. Lama-lama pingsan. Dianggap sudah menyatu. Sudah menyatu. Makanya tafsir tadi kalau dikatakan maujud, bahaya karena dia anggap nanti semua yang disembah ini yang nampak semuanya adalah Allah. Ya maka itu penafsiran yang kurang tepat.
bukan salah tapi kurang tepat karena bisa membawa kepada makna sebagaimana orang-orang sufi. Dianggap tauhid yang paling tinggi itu menyatu dengan Allah. Dirinya bagian dari Allah, apa yang dilihat semuanya Allah. Ya, ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Tayyib. Sudah jelas ini ya. Ini kan sudah biasa, cuma diulang-ulang saja. Makanya saya memberikan kesimpulan maknaha apa tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu kesimpulannya. Maka ditetapkan bahwa dinafikan la nafian li jami'il ma'budat min dunillah. Dinafikan, ditafrid, ditajrid, ditahliah atau dibarok semua sesembahan selain daripada Allah. Kemudian illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu. Menetapkan penyembahan ibadah hanya kepada Allah. Tafrid, ditunggalkan, diesakan. Atau tahliyah, itu yang dipakai. Atau wala, kita berwala kepadanya. Satu-satunya yang diibadahi. Coba lihat sebagai pelengkap. Sedikit lagi ya. Misalnya kita baca surat yang paling sering kita baca. Surat apa? Selain Al-Fatihah. Ya qul huwallahu ahad. Ya mengaku saja. Ya qul huwallahu ahad seperti Al-Quran. Jangan bilang pendek ya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad dan seterusnya ya. Ini saja kita lihat sedikit. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah Ahad. Ahad. Kenapa dipakai kalimat Ahad? Bukan apa? Apa yang mirip dengan Ahad? Hah? Apa? Wahid, ya. Bukan wahid. Ya karena ini makna kalimat la ilaha illallah. Ahad. Ahad artinya ini. Lam yalid wa lam yulad. Ahad dari semua sisi. Ahad dari semua sisi. Bukan pertama, ada yang terakhir. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi bukan juga yang pertama, tapi nanti ada yang berikutnya. Makanya dia tidak beranak. Karena kalau beranak berarti ada pelanjutnya. Dan tidak diperanakkan karena tidak ada yang mendahulunya. Huwal awwalu wal akhir. Ahad. Ya ini kalimat tidak bisa diganti dengan yang lain. Ini isbat. Isbat. Kemudian ini penafian. La ilaha. Kenapa Allah itu la ilaha? Karena ilah yang lain itu semuanya ini. Yalid atau yulad. Semua ilah yang lain. Dilahirkan atau melahirkan. Diciptakan. Ya semuanya diciptakan. Kalaupun tidak ada bapak dan ibunya tapi dilahirkan. Diadakan. Dan tidak ada ilah yang bersih dari semua ini kecuali Allah. Makanya dia yang berhak untuk disembah karena dia satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna.
yang lainnya tidak ada yang sempurna, maka dia tidak punya hak untuk diibadahi. Misalnya lagi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. La a'bud. Saya tidak mau menyembah, karena yang saya sembah hanya Ahad. Kalau kalian ma ta'budun, apa yang kalian sembah, kadang menyembah Allah, kadang menyembah selain Allah. Ya, tidak bertauhid namanya. Wala antum abiduna ma'abud. Terbalik, kalian juga tidak mau menyembah. Karena kalau kalian menyembah hanya Allah, pasti kalian masuk Islam. Konsekuensinya begitu. Kalau tidak mau menyembah hanya kepada Allah, kalian tidak akan mau masuk Islam. Kecuali pura-pura. Makanya ada namanya orang munafik. Ya. Wala antum, diulang lagi, abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum baro. Ya, baro. Bagimu agamamu. Waliyadin, agamaku adalah saya sesuai dengan agamaku. Baro. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran min awalhi ila akhirhi semuanya mengandung tauhid. Semuanya mengandung ya tauhid. Ya, nanti kita akan perjelas pada beberapa pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup dahulu ya. Jadi ini maknanya, kesimpulannya yang disebutkan oleh ya Syekh rahimahullah. Kita hanya jabarkan sedikit supaya lebih jelas. Kenapa sampai kesimpulan seperti itu? An-nafyu wal isbat. Maknanya la ma'buda bihaqqin atau haqqun illallah. Nah, saya kira cukup ya, Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil